Halo semua, kembali lagi di Orkestra obrolan seputar Stikes Rumah Sakit Dustira. Kali ini bersama saya Naswan Nurkaila Jarul Ashwak sebagai host. Dan kali ini saya mengundang Bang Faruk nih. Beliau adalah ketua Hima Prodi D3 Fisioterapi. Halo Bang. Ya betul teh. Gimana kabarnya teh? Alhamdulillah, Bang Faruk gimana kabarnya? Alhamdulillah baik teh. For your information ya guys, saya sama Faruk ini lahir di satu kota yang sama. Di mana Bang? Ya Sukabumi. Nah, oleh-oleh Sukabumi apa Bang? Ci. Nah, teman-teman tahu kan mochi enak kok. Oke Bang, mungkin di sini barangkali ada banyak mahasiswa yang pengen tahu nih mengenai Bang Faruk. Boleh perkenalan diri dulu nih. Mungkin singkat aja teh ya. Ya siap. Perkenalkan nama saya Abdullah Al Faruk. Biasa dipanggil Faruk. Untuk asal dari Sukabumi. Untuk sekarang mungkin domisili saya di Kompleks SP Polri di Lembang. Oke, di Lembang. Lembang itu adem ya Bang ya di sana. Adem banget. Itu tempat healing saya loh Bang dulu waktu saya di Sukabumi. Iya, ya enak lah kalau mendekati TS UAS gitu kan. Iya, kita bisa lagi TS loh guys. Healing dulu gitu kan ya. Healing sebelum pusing. Ya, Ya, oke. Oke mungkin langsung aja ya Bang ya. Ada beberapa pertanyaan yang bakal saya ajuin nih buat Abang. Kan sekarang Abang tuh menjabat sebagai ketua Hima di fisioterapi ya Bang ya. gitu. Nah itu tuh kira-kira dari zaman SMP, SMA, SD bahkan zaman-zaman dulunya nih. Abang ada organisasi-organisasi lain yang Abang gelutin gak sih? Ada teh. Apa Jadi mungkin dari SD dulu ya. Oke. Dari SD itu saya tergabung dalam organisasi PKS Polisi Keamanan Sekolah atau mungkin sekarang identiknya dengan Paskibra ya teh ya. Karena dulu juga apa kayak baris berbaris dan sebagainya. Nah, jadi saya tuh mungkin tipe orang yang lebih suka itu dalam hal praktek dibanding teori gitu guys ya. Jadi ketika saya mempraktikkan atau ada kegiatan yang langsung bergerak gitu tanpa banyak teori, saya lebih senang di dalamnya seperti itu. Makanya saya dari kecil juga sudah banyak mengikuti organisasi mungkin ya, karena juga didukung, dapat arahan juga dari ibu seperti itu. Nah, untuk di SMP saya mulai tertarik dengan sains atau ilmiah, sehingga saya juga tergabung dalam KIR kelompok ilmiah remaja. Karena di sana itu ya ramai teh ya yang namanya anak SMP gitu kan, praktik gitu ya, kayak ya masukin ini apa jadi wah gitu kan ya kayak gitu teh. Makanya itu saya tertarik dan seru juga di dalamnya gitu kan, bertemu banyak teman yang berbeda kelas dan sebagainya. Nah, untuk di SMA sendiri sudah sedikit fokus ke yang namanya itu organisasi. Itu kita juga sama ikut yang namanya KIR lagi, karena kan di SMA lebih besar lagi ya cangkupannya, ilmu-ilmunya dan sebagainya. Lalu untuk yang kedua itu ada IKRISMA, Ikatan Remaja Masjid Al Amanah, yang dimana di sana itu kita ataupun saya pribadi itu merasakan yang namanya organisasi di sana di saat SMA itu, karena di dalamnya itu menurut saya sudah matang dari segi struktural maupun program-program kerja lainnya. Mungkin itu teh secara singkatnya sih gitu. Tadi tuh saya dengar Abang tuh bilang ikut apa baris berbaris. Iya. Itu apa Bang? Itu PKS teh, kayak mungkin bisa dibilang Paskibra lah kalau sekarang itu. Kan kita juga sekarang di kampus ini kan ada Permildas. Ya, Berarti betul. itu Abang udah tahu basicnya duluan ya? Ya udah bisa dibilang makanan lah dari dulu gitu kan, jadi sekarang juga kaget dicemilin. enggak kayak gitu ya. Mungkin bisa kayak gitu. Oke Bang, kalau misalnya saya pengen tahu nih, ada nggak sih Bang alasan Abang tersendiri nih buat jadi ketua Hima sekarang periode tahun ini nih? Ya, mungkin untuk alasan pada saat itu ya teh ya, tidak terbesit sedikit pun dalam pikiran akan terpilih ataupun dicalonkan sebagai kandidat, karena sebelumnya itu saya sebagai kan wakil ketua ya. Dan jarang juga wakil ketua itu naik sebagai ketua. Iya betul. Seperti itu. Nah, tapi pada saat beriringnya waktu dan dicalonkannya saya sebagai ketua Hima, saya pun mulai merasa dan berpikir gitu, karena ingin mendapatkan suasana baru, terus apa namanya itu, lingkungan baru dan pengalaman baru. Jadi ya kita harus berani ya, ketika betul. kita ingin sukses kita harus berani mencoba hal-hal baru, keluar dari zona nyaman dan sebagainya. Maka dari itu ya mungkin salah satu alasan saya ya
ingin mencoba hal-hal baru melalui ya menjadi salah satu ketua hima di Stikes Dustira ini, khususnya di fisioterapi teh gitu. Oke. Berarti buat periode ini baru menjabat sekitar berapa sih Bang? 2 bulan teh. Selama 2 bulan ya? Ya, baru Kurang 2 lebih bulan. ya 2 bulanan. Itu tuh udah ada program yang berjalan belum sih? Nah, alhamdulillah dari setelah sertijab teh ya, Ya. kita udah langsung gerjab merancang proker dan sebagainya. Lalu untuk kegiatan yang udah kita jalani dalam kurun waktu dekat ini, yang rutinitas mungkin ada kegiatan oraum atau olahraga umum itu seperti senam. Lalu juga ada beberapa masukan dari mahasiswa yang telah kita laksanakan seperti mengadakan kegiatan fun game. Fun game ini yaitu bertujuannya menyatukan teh. Karena kan kita tetap ya, walaupun kita hima fisio aja, tapi kita harus bergabung lah dengan prodi-prodi lainnya seperti S1 fisio maupun D3 keperawatan. Nah, dalam ajang inilah kita bisa menyatukan 3 prodi itu tadi. Nah, jadi kita mengadakan game volley yang bertujuan itu untuk menyatukan 3 prodi itu. Nah, selanjutnya ada dari bidang kerohanian, di mana di situ kegiatannya itu setiap hari Kamis dan Selasanya diisi oleh perawat. Nah, untuk hari Kamis itu kita membacakan Asmaul Husna diakhiri dengan melantunkan ayat suci Al-Quran. Lalu juga ada kegiatan seperti tahsin dan keputrian yang bertujuan juga di mana untuk memperbaiki dan membentuk karakter teh ya, karena kan kita terkenal juga oleh karakter yang unggul. Nah, kita juga harus didasari dengan agama yang kuat. Jadi ketika karakter kita unggul, agama kita kuat, jadi kita bisa selaras seperti itu. Betul. Ya. Ya itu bagus banget ya Bang ya. Terus kalau misalnya kan dulu tuh Abang sebagai wakil nih tadi ya kan? Iya betul. Dari sebagai wakil terus sekarang menjadi ketua hima, ya. Lumayan berat gak sih? Jujur mungkin berat ya, karena dua-duanya sama. Mungkin kalau ketua itu di kepala, kalau wakil itu mungkin di lehernya gitu ya. Ya mungkin bisa dibilang berat juga, cuman ya karena saya suka yang namanya hal baru gitu ya, jadi nggak dibawa berat ya, jadi ya dibawa seneng aja sih gitu. Enjoy lah ya biar happy ya, gitu. Benar-benar teh. Oke. Terus kalau misalnya kan di sini aku tuh suka ngelihat kalau Faruk tuh kayak sibuk di apa itu Mapala. Ya betul. Nah Mapala. kalau boleh tahu itu tuh apa gimana sih Bang? Jadi buat kalian juga guys ya yang nggak tahu, Mapala itu jadi singkatan dari mahasiswa pecinta alam. Nah, saya tergabung dari Mapala Stikes yang bernamakan Atawana. Nah, jadi untuk kegiatannya sendiri itu ya kembali lagi ke judulnya Mapala Mahasiswa Pecinta Alam. Jadi kita sebisa kita, semaksimal kita menjaga dan merawat alam kita teh dengan cara mungkin tahun kemarin kita ada kegiatan yang kerjasama dengan pihak pemerintah Kota Cimahi atau Pemkot Cimahi. Kita bekerjasama untuk membersihkan sungai sampah yang ada di sekitar Pasar Antri ya, kalau nggak salah itu daerah Pasar Antri gitu. Oh iya, saya lihat itu di berita. Ya sempat masuk koran juga seperti itu. Nah, selain itu juga kita juga ada banyak kegiatan ya sedikit banyak silaturahmi ke mapala-mapala lain, mengenalkan bahwa di Stikes Cimahi juga ada mapala seperti itu, Stikes Dustira. Oke mantap. Kan berarti itu abang tuh sibuk banget ya ikut organisasi ini. Ya. Di dalam kampus, di luar kampus. Kira-kira bang cara biar balance gitu antara organisasi jalan, kuliah jalan, waktu sama keluarga ada, waktu sama teman-teman ada, istirahat ada, itu gimana? Ya mungkin tips ya. Tips ya nih buat teman-teman yang sama-sama sibuk gitu ya, sama-sama padat juga nih kita dapat tips dari Bang Faruk. Mungkin dari saya ada 2 tips buat teman-teman sekalian ya. Yang pertama itu komunikasi. Jadi komunikasi di sini itu kita harus bisa menjelaskan kepada organisasi yang kita ikutin dan apalagi keluarga kita gitu ya, bahwa kita itu terlibat dalam organisasi ini dan ini misalnya seperti itu. Nah ketika disampaikan seperti itu otomatis respon mereka pun akan menerima gitu kan. Nah dan
kita juga, nah ini masuk poin kedua, harus bisa mengatur jadwal. Kita harus bisa juga mengatur jadwal dalam arti mana waktu untuk kita istirahat, karena yang namanya sibuk suka lupa istirahat Iya, ya. nanti tahu-tahu drop aja. Ya benar, tahu-tahu masuk rumah sakit aja gitu ya. Amit-amit. Gitu kan ya, makanya kita harus bisa atur waktu istirahat, atur waktu untuk keluarga ya, dengan cara itu dijadwalkan. Misalnya satu hari ini, dalam minggu ini saya 3 hari ini berkegiatan misalnya sampai jam 9 malam, jam 10 kita harus tidur misalnya seperti itu. Terus sisanya boleh lebih dan sebagainya diatur. Jadi ya balik lagi, yang lebih tahu dari kita itu kita, maka dari itu ya mulai sekarang kita atur supaya setiap waktu kita itu nggak ada yang sia-sia. Seperti itu. Tuh, itu keren loh. Ya. Oke, saya juga kan di sini tuh sebagai anggota dari Bang Faruk nih di Hima. Ya betul. Saya tuh pengen tahu gaya kepemimpinan apa sih yang Bang Faruk terapin di dalam organisasi ini. Ya, mungkin gaya yang saya terapin ya, atau metode metode yang saya terapin itu metode kekeluargaan. Oke. Kenapa kekeluargaan, kenapa enggak metode yang lainnya, demokrasi atau dan sebagainya? Kita dengan kekeluargaan ini menurut saya mencakup seluruhnya, karena kita bisa fleksibel dalam kekeluargaan ini. Kita bisa bersifat tegas, kita bisa bersifat menerima dalam artian aspirasi, masukan saran kita terima, tapi kita juga bisa bersifat tegas, di mana kita bisa mengambil keputusan dari kita sebagai ketua seperti itu. Nah, keunggulan dari metode ataupun kepemimpinan dengan cara kekeluargaan ini bagi saya yaitu memberikan rasa kenyamanan antar anggota dengan cara menanamkan dan selalu mengingatkan bahwa kita ini keluarga. Kita harus saling mengingatkan, melindungi, menjaga seperti itu. Karena kan Stikers juga terkenalnya dengan kata solid atau korsa ya. Iya betul. Seperti itu. Jadi ya di situ bisa kita asah kembali dengan metode kekeluargaan. Jadi misalnya ada satu yang telat, ya semua yang kena. Nah, korsa. Gitu, seperti itu. Iya, kebetulan saya juga kan di sini yang ngerasain itu gitu ya. Karena kalau misalnya kita nyaman di suatu organisasi, kita nggak akan ngerasa kesulitan dalam melakukan apapun, ya, gitu ya Bang. Betul. Kita nyaman, jadi kita itu kayak rumah kedua. Ya, nah, betul. Kayak gitu kurang lebih. Oke, kan kalau misalnya nih, kalau di setiap organisasi itu kan kita ada banyak kepala. Ya. Kita nyatuin ke dalam satu tujuan, satu kepala nih. Kadang kan ada yang gitu, ada yang susah diatur, ada yang kadang bebel gitu. Ya. Itu kira-kira gimana nih solusinya gitu? Nah, mungkin solusinya dari saya karena untuk mengingat merubah mungkin ya, sifat itu bisa dirubah. Karena kan tadi balik lagi dengan rasa korsa itu bisa membentuk karakter dari setiap anggota. Karena dia pasti mikir lama kelamaan, saya salah, teman-teman saya juga kena masalah nih, gitu kan ya? Iya betul. Kalau misalnya dia tetap kayak gitu, berarti ya emang tadi kata Teti gitu ya, bebel gitu ya. Cuman pasti menurut saya pasti akan berubah dengan cara itu. Ya, jadi dia akan merasa bersalah secara lambat laun itu seperti itu. Namun dari kita juga, dari Hima juga tegas, ada metode-metode khusus yang bisa kita implementasikan kepada anggota, tapi tetap kita mengutamakan yaitu komunikasi dan sebagainya. Ya guys, karena komunikasi itu menurut aku ya kunci ya. Ya betul, sangat penting bagi yang namanya organisasi ya, karena miss sedikit juga fatal ya Teh ya. Iya, betul itu. Kalau di apapun dalam hubungan juga komunikasi itu penting gak sih Bang? Betul. Ya penting banget kan. Apalagi yang LDR ya. LDR nih, kaum LDR kan kalau nggak ada komunikasi ya apalagi susah ya. Iya, kayak gitu. Nah, kira-kira yang dirasain sama Bang Faruk nih selama menjabat jadi ketua Hima, bahkan waktu itu jadi wakil juga gitu, gimana? Ada kesulitan-kesulitannya nggak sih Bang? Ya untuk kesulitan pasti ada, cuman karena basically-nya tadi itu kita menanamkan kekeluargaan, jadi ya dengan kita berdiskusi, kita berdialog antar anggota, antar ketua maupun wakil dan sebagainya, sehingga
yang kesulitan itu ya bisa dihilangkan teh dengan cara ya itu tadi kita bertukar pikiran, sharing atau bahkan bisa studi banding dengan hima-hima lain seperti itu teh. Karena kan di Hima sekarang tuh kita ngadain forum diskusi ya. Ya betul. Per berapa? Per 2 minggu sekali untuk mahasiswa khususnya fisioterapi bagi yang mau mencurahkan aspirasi maupun inspirasinya kita terbuka. Jadi di forum itu kita ya seperti diskusi terbuka aja, sharing dan sebagainya. Barangkali ada masukan atau keluhan dari pihak mahasiswa terkait proses mengajar ataupun fasilitasi kampus seperti itu. Ya, karena kami di sini sebagai wadah dari mahasiswa. Siap, betul. Oke, kira-kira nih pengaruh Hima terhadap sivitas akademi saat ini itu apa, Bang? Ya, untuk pengaruhnya sendiri karena kita berkolaborasi ya, kita bekerja sama dengan Hima maupun BEM dan juga pastinya kampus sendiri. Jadi kita berkolaborasi untuk menciptakan mahasiswa yang unggul dan berkarakter. Unggul di sini dalam arti berprestasi dalam bidang akademik maupun non akademik. Jadi kita juga saling bersinergi dalam artian mencari ataupun mengikuti perlombaan-perlombaan dalam bidang akademik dan non akademik. Mungkin akademiknya seperti olimpiade mungkin ya atau cerdas cermat, esai dan sebagainya. Lalu untuk non akademiknya mungkin seperti futsal, liga mahasiswa dan sebagainya. Jadi kita juga sebagai Hima mengarahkan mahasiswa untuk senantiasa bisa berpartisipasi aktif dalam kegiatan lainnya seperti itu teh. Oke, kan terakhir nih Abang ya. Siap. Kita tuh kan asalnya baru nih di tahun Abang, nah tuh jadi stikes. Ya, betul. Nah itu tuh ada kesulitan gak sih kira-kira? Karena kan jadi makin banyak kepala, makin banyak banyak AIWO-nya gitu. Ya, betul. Nah untuk kesulitannya sendiri ya pasti ada ya karena kita yang namanya baru kita merintis mungkin bisa dibilang merintis tapi alhamdulillahnya kan ada gambaran dari ketua sebelumnya gitu kan alumni juga masih bisa kita minta arahan. Mungkin bagi saya itu yang paling penting ya balik lagi komunikasi itu ya karena kata Teteh tadi juga kita sekarang udah jadi malah makin banyak kepala gitu kan ada hima-hima lagi misalnya ada ketua BEM atau bahkan pun ke kampus itu sendiri seperti itu ya mungkin perbaiki komunikasi dan jalin lagi komunikasi yang baik seperti itu. Ya betul karena kunci banget kayak yang tadi dibilang itu kunci. Oke, terima kasih Bang Faruk, kita sekarang udah ada di penghujung acara. Makasih buat udah luangin waktunya buat ada di podcast kita kali ini. Saya berterima kasih sekali sama Abang. Oke teman-teman, mungkin cukup di sini untuk episode hari ini. Selamat datang di episode selanjutnya. Dadah.